Halo peserta Latsar CPNS, perkenalkan saya Manik, peserta Latsar CPNS Provinsi Sulawesi Tengah. Hari ini saya akan menjelaskan rangkuman tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Yuk kita dengerin bareng-bareng. Manajemen ASN. Mengapa manajemen ASN penting? Karena untuk menciptakan birokrasi profesional yang melayani publik secara efektif, diperlukan manajemen ASN yang baik. Manajemen ASN bertujuan untuk menghasilkan pegawai negeri sipil profesional yang bebas dari korupsi dan pengaruh politik. Undang-undang mengkategorikan ASN menjadi dua jenis, pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. PNS adalah pegawai negeri sipil tetap, sedangkan P3K adalah pegawai kontrak untuk jangka waktu tertentu. ASN memiliki status, peran, hak, dan kewajiban. Status: ASN harus beroperasi bebas dari pengaruh politik dan berfokus pada pelayanan publik. Peran mereka meliputi pelaksanaan kebijakan publik, penyediaan layanan publik yang berkualitas, dan pemupukan persatuan dan kesatuan bangsa. PNS memiliki hak atas gaji, tunjangan, dan pengembangan profesional, sementara P3K memiliki hak yang serupa tetapi dengan beberapa perbedaan. Kewajiban meliputi kesetiaan kepada negara, memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, serta menaati hukum dan standar etika. Kode etik. Kode etik mencakup prinsip-prinsip seperti kerahasiaan, penggunaan sumber daya negara secara bertanggung jawab, dan menghindari konflik kepentingan. Kepatuhan terhadap kode etik sangat penting untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Sistem merit ASN. Konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN. Sistem merit sangat penting untuk memastikan keadilan dan objektivitas dalam manajemen PNS. Sistem merit menekankan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja di atas kriteria subjektif seperti afiliasi politik, mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik sehingga meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penerapan sistem merit sangat penting untuk mencapai manajemen sumber daya manusia yang efektif di sektor publik. Rekrutmen dan penempatan harus didasarkan pada analisis jabatan dan penilaian beban kerja untuk memenuhi tujuan organisasi. Sistem ini memastikan bahwa semua keputusan terkait perekrutan, promosi, dan evaluasi didasarkan pada kriteria yang objektif. Monitoring, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN. Monitoring dan penilaian pegawai bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan jaminan karir berdasarkan kontribusi. Pangkat dan jabatan diberikan berdasarkan kompetensi dan kualifikasi. Pengembangan karir dilakukan sesuai dengan penilaian kinerja dan kebutuhan instansi. Penilaian kinerja harus objektif dan membedakan pegawai berkinerja tinggi dan rendah. Promosi pegawai didasarkan pada kinerja, bukan pertimbangan subjektif. Manajemen ASN terdiri dari manajemen PNS dan manajemen P3K. Manajemen PNS meliputi penyusunan, kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, dan penilaian kinerja. Sedangkan manajemen P3K mencakup penetapan kebutuhan, pengadaan, dan penilaian kinerja berdasarkan perjanjian kerja. Smart ASN merupakan bagian dari visi reformasi birokrasi nasional untuk mewujudkan ASN yang berintegritas, profesional, inovatif, dan adaptif, serta memiliki karakter unggul, menguasai kompetensi strategis, siap menghadapi tantangan global, serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Adapun 7 nilai yang harus diikuti oleh Smart ASN, yakni integritas, profesionalisme, nasionalisme, berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, kekuatan jejaring, dan pelayanan publik yang prima. Integritas berarti ASN menjunjung tinggi kejujuran, etika, dan tanggung jawab dalam bekerja. Contohnya adalah memberikan layanan jujur dan bebas korupsi. Profesionalisme berarti bekerja sesuai standar kerja, dan hasil yang terukur. Nasionalisme artinya memiliki semangat cinta tanah air, menjaga persatuan dan loyal pada NKRI. Berwawasan global berarti terbuka terhadap perkembangan dunia dan mampu bersaing di tingkat internasional. Contohnya terbuka terhadap inovasi pelayanan.
Menguasai IT dan bahasa asing berarti mampu memanfaatkan teknologi informasi dan berkomunikasi lintas bahasa. Kekuatan jejaring berarti mampu bekerja sama berkolaborasi lintas sektor dan instansi. Pelayanan publik yang prima berarti fokus pada kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Contohnya fokus pada kebutuhan dan keputusan masyarakat. Literasi digital, kemampuan mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengkomunikasikan, mengevaluasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital untuk pekerjaan yang layak dan kewirausahaan. Seorang pengguna yang memiliki kecakapan digital yang bagus tidak hanya mampu mengoperasikan alat, melainkan juga mampu bermedia digital dengan penuh tanggung jawab. Adapun 4 pilar dalam literasi digital. Yang pertama, digital skill. Artinya kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, TIK, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya adalah menggunakan perangkat keras digital seperti HP dan personal komputer, menggunakan mesin telusur atau search engine, dapat menggunakan beragam aplikasi chat dan media sosial untuk berkomunikasi, berinteraksi, mengunduh, dan mengganti settings. Yang keempat, menggunakan beragam aplikasi dompet digital dan e-commerce untuk memantau keuangan dan bertransaksi secara digital. Digital etis, artinya kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital atau netiquette dalam kehidupan sehari-hari. Implementasinya adalah menerapkan peraturan regulasi yang berlaku, tata krama, dan etika berinternet. Yang kedua, membedakan informasi apa saja yang mengandung hoaks dan tidak sejalan. Yang ketiga, berinteraksi, partisipasi, dan kolaborasi di ruang digital sesuai kaidah etika digital dan peraturan yang berlaku. Keempat, bertransaksi secara elektronik dan berdagang di ruang digital yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Digital culture, kemampuan individu dalam membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan teknologi informasi komunikasi. Implementasinya adalah memegang teguh Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kehidupan berbudaya, berbangsa, dan berbahasa Indonesia. Dua, membedakan informasi mana saja tidak sejalan dengan nilai Pancasila di mesin telusur. Ketiga, memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam berkomunikasi, menjunjung nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat, mendorong perilaku konsumsi sehat, menabung, mencintai produk dalam negeri, dan kegiatan produktif lainnya. Digital safety, kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Contoh implementasinya adalah 1. Memproteksi perangkat keras dengan kata sandi, fingerprint, dan identitas digital. 2. Mencari informasi dan data yang valid dari sumber yang terverifikasi dan terpercaya, memahami spam atau phishing. Ketiga, memahami fitur keamanan platform digital dan menyadari adanya rekam jejak digital dalam memuat konten sosmed. 4. Melindungi diri atas penipuan atau scam dalam transaksi digital, serta protokol keamanan seperti PIN dan kode autentikasi. Nah, itu tadi penjelasan tentang manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan ya.